Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ala sidiki wal wafa, amma ba'du. Allahumma ij'al qawli wa khutbati khalisan mukhlisan lillah, sahihan fasihan balighan bayinan nafi'anni wa liman sami'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin kaum muslimin dimanapun Anda berada, membicarakan aib orang lain ketika kita tidak menyadarinya itu adalah perbuatan dosa. Masya luar biasa, dosanya sangat besar sekali. Ya ketika kita nongkrong kan enaknya ya, bahasa sekarang itu ya ngomongin orang, ghibah. Tetapi di era digital ini, ghibah ini bukan hanya di tongkrongan, tetapi pindah di genggaman. Apa maksud di genggaman ini? Media sosial sekarang banyak. Ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, TikTok. Masya Allah. Jadi gibahnya bukan hanya kumpul di tongkrongan, tapi kumpul di kolom komentar. Apalagi sekarang di bulan Ramadan. Wahai saudaraku, stoplah yang membicarakan aib orang lain. Maka dalam media sosial sekarang ada istilah namanya hate comment, atau komen ujar kebencian atau ujar kebencian. Ghibah, bully. Ada kabar, wah ayo kita silaturahim ke sana. Masya Allah. Bukan hanya fisiknya, tapi juga psikisnya diserang. Ya, padahal ini adalah bulan Ramadan. Bulan momennya kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, hadirin. Daripada mulut kita atau tangan kita digunakan dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, bahkan berujung dosa. Lebih baik kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan amal kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bih." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan kotor, wal amala bihi, dan perbuatannya kotor, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak ada hajat atau tidak ada kepentingan min ayyada atau ma'um wa syarabuhu, kecuali dia hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja. Atau Allah tidak ada hajat terhadap amalan-amalannya yang berkaitan dengan makanan dan minumannya. Ya, hadis ini mengingatkan kepada kita ucapan kotor itu, ucapan kebencian, ya, menyebar ghibah atau menyebar aib orang lain. Itu sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Bahkan Allah ketika orang tersebut dalam keadaan puasa, ya dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Bahkan hadirin, kalau kita melihat, kami pernah membaca salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sahabat Jabir bin Abdullah ketika itu ditanya oleh Rasulullah, banyak orang, bau apa ini? Bau apa ini? Kata Rasulullah, ini adalah bau bangkai seseorang yang telah memakan bangkai saudaranya. Ternyata zaman dulu orang yang suka ghibah itu tercium bau busuk. Bayangkan kalau sekarang masih seperti itu, kayaknya orang tidak mau tuh ghibah. Bahkan terlebih, ya, dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Asqalani mengatakan bahwa annal ghibah tadurrus shaum. Ghibah itu membahayakan puasa. Ini mengutip perkataan Imam Al-Auza'i. Ditambah lagi Imam Al-Auza'i menambahkan ada riwayat dari Siti Aisyah bahwasanya annal ghibah tuftirus shaum. Bahwasanya ghibah itu bisa membatalkan puasa. Ya mungkin ini puasanya orang-orang yang khas ya. Kita orang-orang awam. Bahkan Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahdukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu." Maka janganlah kalian saling menggunjing di antara satu sama lain. Apakah kalian senang memakan bangkai saudara kalian sendiri? Pastinya gak mau.
Maka yang sekarang punya medsos, tolong dijagalah tangannya. Kalau dulu mulut, ini sekarang tangannya juga sama. Ketika jarimu mengeluarkan tulisan-tulisan kotor, ujaran kebencian, mencari aib orang lain, itu sama. Bahkan dalam hadis yang lain, ya, rubba sha'imin laisa lahum min siyam illa al-ju'al atasi. Banyak orang yang berpuasa hilang pahalanya hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Jadi percuma. Ya. Apalagi pernah dalam sebuah kisah Rasulullah pernah memanggil 2 orang yang ketika itu ada seorang sahabat membicarakan keburukan orang. Lalu Rasul memanggil, sini, hei fulan bin fulan. Sok, ada istilah itu tusuk gigi ya. Sok kamu sekarang nyehil, cek Sunda nama nyehilnya. Nyehil, sok nyehil. Atau habis makan daging kan suka pakai tusuk gigi gitu. Terus sahabatnya bertanya, ya Rasulullah, kenapa saya berbuat itu? Saya kan nggak makan daging. Kamu tadi sudah membicarakan aib saudaramu, sama saja kamu telah memakan bangkai saudaramu sendiri. Bahkan di riwayat yang lain, ketika ada orang yang membicarakan orang lain, Rasulullah ketika itu melihat bangkai, lalu memanggil orang tersebut, kamu fulan bin fulan, sini. Ada apa ya Rasulullah? Nih, makan bangkai ini. Loh, ya Rasulullah, saya nggak mau makan bangkai ini. Ya lalu apa yang membuat kamu membicarakan aib saudaramu sendiri? Maka hadirin rahimakumullah, ini bulan Ramadan. Yuk gunakan medsos kita, media sosial kita, Facebook kita, Instagram kita, Twitter kita, TikTok kita untuk hal-hal yang positif. Ketika ada hal-hal yang negatif, ya kita cukup mengeluh, astagfirullahaladzim. Udah, jangan ikutan komentar di kolom komentar. Iya bener juga sih, anu mah gitu ya. Atau kita yang malah menyebarkan. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu kalau ditanya, bagaimana puasanya? Ya, para ulama bersepakat, ya, ketika dia berghibah atau hate comment, ujaran kebencian atau bully di medsos, ya puasanya tetap sah, tapi dia mengurangi pahala puasanya. Bahkan bisa jadi puasanya hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Ya, diibaratkan kita punya penumpang mungkin ya, sekarang yang mungkin ngebeca atau ngegrab, capek-capek nganterin jauh-jauh tapi nggak dapat upah. Buat apa? Ya, yuk gunakan momen Ramadan ini, kita gunakan tangan kita ya, untuk berkomentar yang baik. Bahkan bisa menjadikan motivasi bagi orang lain. Ya, mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan ini mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ibadah saum kita atau ibadah puasa kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.